Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria, keturunan Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu, Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak mulai lagi membangun rumah Allah di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga, Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka datang dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temboknya?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah tertuju pada para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita yang diterima Darius, dan kemudian surat balasan mengenai hal itu dikirim kembali. Inilah salinan surat yang dikirim kepada Raja Darius oleh Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama Syetar-Boznai dan rekan-rekannya, para pejabat daerah sebelah barat sungai Efrat. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kepada Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya diketahui oleh Raja bahwa kami datang ke wilayah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, dan pada dindingnya dipasang kayu. Pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan berkata kepada mereka demikian, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temboknya?" Kepada mereka kami tanyakan juga nama-nama mereka, sehingga kami dapat mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka untuk diberitahukan kepada tuanku. Sahabat Alkitab, hikmat dari Tuhan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan serta hambatan yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Hikmat tersebut memampukan kita untuk merespon dengan tepat situasi-situasi yang datang dan seringkali tidak terduga. Salah satunya untuk berserah pada ketetapan Tuhan, tetapi pada satu sisi tidak menyerah dan terus berjuang untuk berjalan dalam tuntunan serta ketetapan Tuhan. Saat janji Tuhan tergenapi kepada bangsa Yehuda melalui kepulangan mereka ke tanah leluhur, mungkin dalam benak bangsa tersebut, momen itu dimaknai sebagai akhir dari segala penderitaan serta perjuangan mereka. Namun, rupanya hambatan dan tantangan menghadang bangsa itu dalam membangun kembali kehidupan, terutama saat mereka membangun kembali rumah Allah. Bahkan pembangunan bait Allah harus terhenti selama 15 tahun lamanya. Hingga pada satu titik, Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido memberikan nubuatan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Kedua nabi tersebut memberikan penguatan kepada umat bahwa Allah menyertai mereka. Desakan itulah yang mendorong mereka untuk mulai membangun kembali. Disinilah kita melihat bahwa janji Tuhan pasti tergenapi karena Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bupati daerah tersebut, yakni Tatnai, tidak menyalahgunakan wewenangnya. Alih-alih menghentikan pembangunan itu dengan sewenang-wenang, ia memilih untuk melakukan klarifikasi, bahkan melaporkan kepada Raja Darius terkait situasi tersebut agar jelas situasi yang terjadi. Dengan rinci dan detail dilaporkan dengan apa adanya. Tatnai memulai laporannya dari kesan aktual yang didapatnya, yakni pembangunan rumah Allah
yang dikerjakan dengan seksama serta berjalan dengan baik. Tanpa menghakimi, Tatnai mencoba untuk bertanya dengan wewenang siapakah pembangunan itu dimulai kembali. Pertanyaan tersebut wajar karena atas dekret Raja Artasasta pembangunan itu dihentikan. Dengan detail pula nama tua-tua Yahudi dicatatnya agar surat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, para tua-tua Yahudi tidak gentar melaksanakan pembangunan rumah Allah tersebut. Ayat 5 menegaskan bahwa keyakinan para tua-tua tersebut berasal dari penghayatan akan keberpihakan Allah kepada umatnya, itulah yang dapat disimpulkan dari pernyataan mata Allah tertuju pada tua-tua orang Yahudi. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa tantangan serta hambatan mungkin saja hadir dalam kehidupan kita. Mungkin dalam dunia kerja, relasi dengan sesama, atau bahkan pelayanan kita. Satu hal yang dapat kita yakini ialah jika kita berjalan dalam ketetapan dan kehendak-Nya, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita, bahkan dalam segala hambatan serta tantangan yang terjadi. Pada sisi lainnya, keyakinan akan penyertaan Tuhan tersebut sudah sepatutnya disambut dengan karya dan kerja yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sebagaimana yang tampak pada perikop kita saat ini, Allah melalui nabinya menyatakan janji penyertaannya. Sementara orang-orang Yahudi memulai kembali pembangunan rumah Allah dengan penuh kesungguhan hati. Dalam timbal balik tersebut, segala tantangan dan hambatan dapat dilalui dengan penuh keyakinan. Pertolongan Allah seringkali kita bayangkan hanya pada hasil final dari sesuatu yang kita perjuangkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa pertolongan Allah seringkali terjadi dalam proses serta dinamika kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kepercayaan. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, mengetahui bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, meski tantangan hidup begitu berat. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami dan memberikan kedamaian dalam setiap keputusan yang kami buat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.